pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab yakni Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk ke fasal yang baru dan juga bab yang baru. Jikalau sebelumnya kita membahas tentang masalah akhlak, sekarang kita telah sampai pada pembahasan al-babu ar-rabi', bab yang keempat, al-faslu al-awwal, fasal yang pertama, fit toharoh, dalam kaitan masalah toharoh atau bersuci. Ya, insyaallah untuk bab yang keempat ini akan sedikit disinggung tentang masalah fikih ibadah. Cuman untuk pembahasannya itu secara ringkas atau secara simpel, ya, atau padat dan juga ringkas. Jadi bab yang keempat ini berkaitan tentang masalah fikih ibadah, dan fasal yang pertama dibahas tentang masalah toharoh atau bersuci. Nah, silakan dibaca bukunya. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, materi pertama hukum toharoh dan penjelasannya. Yang pertama, hukum toharoh. Toharoh hukumnya wajib berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattoharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka bersucilah atau mandilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian wasiyabaka fattohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 4. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Jadi agama Islam itu sangat memperhatikan yang namanya toharoh atau kebersihan atau kesucian, sehingga di antara hukum toharoh itu adalah diwajibkan sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dengan As-Sunnah atau dalam hadis yang sahih. Dikarenakan jikalau kita melakukan toharoh ataupun bersuci, banyak sekali faidahnya ataupun keutamaannya. Jadi toharoh itu termasuk di antara ibadah yang gampang, ibadah yang singkat. Akan tetapi jikalau kita melakukannya, niscaya
kita mendapatkan pahala yang banyak. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di antara faidah seseorang suka toharoh ataupun suka bersuci, maka di sini bisa jadi menjadi jalan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa menjaga kesucian, ya, entah kesucian tempat tinggal ataupun kesucian badan. Maka di antara faedah yang disebutkan dalam hadis, sebagaimana riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika beliau pernah mendengar suara terompahnya Bilal mendahului Bilal masuk ke surga. Jadi Bilal belum meninggal, akan tetapi suara terompahnya Bilal sudah mendahului Bilal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal dan mengatakan, "Wahai Bilal, aku tadi malam mendengar suara terompahmu telah mendahuluimu masuk surga. Maka amalan apa ya Bilal yang bisa menyebabkan hal tersebut?" Maka Nabi bertanya kepada Bilal. Dan Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini amalannya biasa saja. Akan tetapi ya Rasulullah, saya suka melanggengkan wudhu." Ya, saya suka melanggengkan wudhu. Maknanya apa melanggengkan wudhu? Jadi ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu beliau batal wudhunya, maka beliau wudhu lagi. Kemudian ketika wudhunya batal lagi, beliau wudhu lagi. Jadi beliau senantiasa berwudhu. Dan setiap kali berwudhu, maka Bilal bin Rabah mengakhiri dengan salat ba'diyah wudhu. Jadi beliau suka berwudhu dan suka melakukan salat ba'diyah wudhu sebanyak 2 rakaat. Walaupun kelihatannya itu remeh, hanya berwudhu saja, akan tetapi jika dilakukan dengan continuous, maka bisa jadi ini menjadi penghantar seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang namanya toharoh atau bersuci termasuk ibadah yang agung. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka berzikir dalam keadaan beliau tidak suci. Ya, Nabi tidak suka berzikir dalam keadaan beliau tidak suci. Jadi ketika Nabi berzikir, maka Nabi senantiasa beliau suci, entah dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Ini diantara keutamaan seseorang bersuci atau menjaga kesuciannya. Dan di dalam agama Islam yang namanya toharoh atau bersuci, hukumnya adalah wajibatun. Hukumnya adalah wajib. Dan ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jikalau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah
atau mandilah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah. Jadi yang namanya toharoh tidak hanya bersuci dari hadas, akan tetapi juga bersuci dari yang namanya najis. Makanya jikalau ada sesuatu yang najis, entah di baju ataupun di tempat tinggal, maka hukumnya fatahhir, maka sucikanlah. Dan ini menggunakan bentuk lafaz amr atau lafaz perintah, dan maknanya itu adalah Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa suci, ya, menjaga kesucian. Jadi kalau kita benar-benar paham agama Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kebersihan, yang namanya kesucian, ya. Sehingga jikalau ada orang barat mengatakan ketika zaman sekarang harus cuci tangan, harus rajin membersihkan tangan, agama Islam sudah berabad-abad dulu memerintahkan penganutnya untuk hidup bersih. Ya, ini tidak hanya zaman sekarang, zaman dahulu berabad-abad ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan hambanya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga senantiasa untuk hidup dengan bersih. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faidahnya, jikalau ada orang suka kebersihan, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintainya. Ya. Jadi kalau kita suka bersih, suka hidup dengan kebersihan, maka Allah akan mencintai kita. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak menjaga kebersihan, ya, pakaiannya banyak kotorannya, rumahnya banyak najisnya, dan tidak dibersihkan, maka sama saja kita suka dibenci oleh Allah. Karena Allah itu suka orang yang suka menjaga kesucian dan juga kebersihan. Dan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai yang namanya kebersihan dan juga kesucian. Ini diantara landasan tentang kewajiban seseorang menjaga kebersihan dan juga toharoh dari Al-Quran. Kemudian landasan yang kedua dari hadis, silakan dibaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur." Kunci sholat adalah bersuci. Kemudian, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Nah, cukup. Kemudian landasan yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Miftahus sholati at-tuhuru." Bahwasanya kunci salat itu adalah suci. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Salat itu tidak sah tanpa bersuci. Ya, jadi saking pentingnya yang namanya bersuci, maka yang namanya toharoh atau bersuci termasuk di antara syarat sahnya sholat.
ya, termasuk di antara syarat sahnya sholat. Sehingga jika ada seseorang ketika dia itu sholat, cuman dia tidak bersuci terlebih dahulu, maka hukum sholatnya itu tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat tanpa bersuci, hukum sholatnya tidak sah. Ataupun ketika ada orang sholat, ketika sholat ternyata pakaiannya itu tidak suci, ada najis. Atau ketika sholat, tempat sholatnya itu ada najis, maka hukumnya jikalau ada najis ketika sholat dan mengenai badan seorang yang sholat, sholatnya juga tidak sah. Makanya saking pentingnya yang namanya toharoh, yang namanya bersuci, ini termasuk kategori syarat sahnya sholat. Jikalau ada orang sholat tanpa toharoh, hukum sholatnya itu tidak sah. Kemudian landasan yang ketiga dari hadis, at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah separuh keimanan. Naam. Dan juga landasan yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini yang sering kita dengar, kebersihan sebagian dari iman. Cuman kadang-kadang yang kita dengar lafadznya bukan ini ya, tapi lafadznya apa? An-nadhafatu minal iman. Maknanya sama, cuman dari lafadz itu berbeda. Akan tetapi ya ikhwah, ketika antum ngajari anak kecil, atau ketika antum ngajari di sekolahan, ataupun ketika antum khutbah atau menyampaikan ilmu, ketika antum menyampaikan tentang masalah kebersihan, jangan antum menggunakan lafadz an-nadhafatu minal iman. Jangan. Kenapa? Dikarenakan an-nadhafatu minal iman, lafadznya itu adalah dhaif. Sebagaimana penjelasan dari Syekh bin Baz. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan bahwasanya an-nadhafatu minal iman, hadisnya itu la aslalah, enggak ada asalnya. Maka ketika kita mengatakan qala Nabi bersabda an-nadhafatu minal iman, maka sama saja kita berbohong atas nama Nabi. Ya, hati-hati. Jadi kalau antum menyampaikan suatu hadis, harus tahu statusnya. Apakah ini hadisnya sahih? Apakah tidak sahih? Dikarenakan kalau ada orang yang menyampaikan suatu hadis dan tidak tahu statusnya dan dia sembrono, hadisnya bukan dari Nabi, cuma dia mengatakan dari Nabi, ya, entah qala Nabi ataupun ya qala Rasul, maka hukumnya itu tidak dibolehkan. Dikarenakan kalau antum menyandarkan suatu hadis kepada Nabi dan Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, sama saja kita berbohong atas nama Nabi. Dan di antara ancamannya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, falayatabawwa maq'adahu minan nar, maka siaplah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Naudzubillah. Walaupun simpel ya ikhwah ya, hanya menyandarkan hadis kepada Nabi, tapi kalau hadisnya itu tidak sahih, maka konsekuensinya sangat berat. Makanya mulai dari sekarang, ketika antum menyampaikan hadis
tentang masalah kebersihan, jangan yang an-nadzafatu minal iman, dikarenakan ini dhaif, lemah, tapi antum menggunakan lafaz at-tahuru syatrul iman, dan ini hadisnya sahih sebagaimana riwayat dari Imam Muslim. Ya, ini diantara faedah dari yang namanya kebersihan. Jadi kalau ada orang suka kebersihan, tandanya dia imannya itu bagus. Ya, imannya itu bagus. Tapi kalau ada seorang pemuda, dia tidak menggubris masalah kebersihan, alias kalau orang Jawa, hidupnya itu komproh atau kemproh, maka sama saja imannya itu perlu dipertanyakan. Karena dalam hadisnya yang namanya kebersihan sebagian atau separuh dari yang namanya iman. Kalau imannya bagus, mesti dia suka bersih. Tapi kalau hidupnya dia itu nggak suka kebersihan atau kemproh, perlu dipertanyakan apakah imannya benar-benar ada. Ya, ini diantara faedah dari hadis at-tahuru syatrul iman. Kemudian kita masuk ke penjelasan. Silakan dibacakan. B. Penjelasan toharoh. Toharoh ada dua macam, batiniyah dan lahiriah. Toharoh batiniyah adalah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat dengan taubat yang sungguh-sungguh dari setiap dosa dan maksiat. Juga mensucikan hati dari noda-noda syirik, ragu, dengki, curang, sombong, bangga diri, riya, dan sum'ah, yaitu dengan keikhlasan, keyakinan, mencintai kebaikan, kelembutan, kejujuran, rendah hati, dan mengharapkan wajah Allah Ta'ala dengan segala niat dan amal soleh. Nah, jadi yang namanya toharoh itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah toharoh batinah. Ya, yang pertama adalah toharoh batinah, dan yang kedua toharoh zahiroh. Ya, batinah sama zahiroh. Kalau batinah itu kaitannya dengan hati, tapi kalau zahiroh kaitannya dengan fisik. Ya, kalau batinah kaitannya dengan hati, kalau zahiroh kaitannya dengan fisik. Ya, fattoharatul batinah dan toharoh batinah itu maknanya adalah mensucikan hati dari yang namanya dampak dosa dan juga maksiat. Ya, mensucikan hati dari dampak dosa dan juga maksiat. Dikarenakan ya ikhwah, hati itu awal mulanya itu adalah seperti ini. Dia itu bersih, bening. Ini hati yang suci. Dan dosa itu ibaratnya adalah semacam titik hitam. Ya, titik hitam. Maka ketika seseorang berbuat suatu dosa atau kemaksiatan atau kesyirikan, itu sama saja dia telah mengotori air yang bersih ini, dan sama saja dia mencemari hati yang suci ini. Sehingga jikalau awal mula air yang bersih ini dia dicampuri dengan berbagai macam kemaksiatan, contohnya kemaksiatan ini identik dengan kegelapan, maka jikalau antum ikhwah memasukkan tinta yang hitam ke dalam air yang putih ini, maka yang warnanya jernih ini ketika banyak bintik-bintik yang hitam, lama-kelamaan itu akan menjadi air yang hitam. Dan itu seperti hati. Ketika hati seseorang yang masih muda, yang masih belia, awalnya suci, bersih,
Namun ketika dia itu sudah dewasa, suka kemaksiatan, suka kemungkaran, suka kesyirikan, maka hati itu akan berubah menjadi hitam, ya, menjadi hitam. Dan di antara cara seseorang bisa mensucikan hatinya, maka dengan cara at-taharah al-batinah, yaitu mensucikan hati dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari hasad, dari dengki, dan juga dari kesombongan. Itu dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu memperbanyak istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya jika hati seseorang sudah gelap, sudah hitam, maka cara agar hati ini menjadi jernih dan juga suci itu dengan cara memperbanyak istighfar dan juga bertaubat. Ya. Makanya di antara sunnah yang Nabi ajarkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari beliau tidak kurang beristighfar sebanyak 70 kali. Nabi ikhwah, beliau seorang utusan Allah. Dosanya telah diampuni oleh Allah dan juga dijamin surga oleh Allah. Namun beliau setiap hari senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Nabi, kalau kita ikhwah yang dosanya luar biasa banyaknya, maka kalau bisa istighfarnya lebih banyak. Makanya di antara ajaran Nabi, kalau kita setiap hari diusahakan ya ikhwah istighfar itu sebanyak 100 kali. Sebagaimana yang dicantumkan dalam suatu hadis, barang siapa yang mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali, niscaya dosa walaupun sebanyak buih lautan akan hilang. Maka di antara lafaz istighfar yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Loh, lafaznya itu apa ya ikhwah? Kurang panjang. Kalau lafaz yang sempurna itu adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini sebagaimana redaksi dari riwayat Imam Bukhari. Maka kalau bisa ikhwah, antum rutinkan beristighfar. Dan di antara zikir pagi petang itu ada yang namanya Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Gimana bunyinya? Allahumma anta rabbi sampai terakhir. Makanya ikhwah, kalau bisa hidup kita ini setiap hari harus istiqomahkan istighfar. Dikarenakan dosa yang kita buat itu senantiasa mengalir. Dari bangun tidur sudah dosa, pagi hari melakukan dosa, siang hari dosa, malam hari juga dosa. Hidup kita penuh dengan dosa. Maka untuk mengurangi dosa yang kita perbuat, maka kita berusaha beristighfar. Tujuannya adalah agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Ini khusus dosa kecil. Namun kalau dosa besar itu enggak cukup hanya istighfar, namun kewajibannya itu adalah harus bertaubat. Ini caranya ikhwah untuk mensucikan hati yang kotor, hati yang penuh dengan kemaksiatan, dan hati yang gelap gulita, yaitu memperbanyak istighfar dan juga segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis yang pertama namanya at-taharatul batinah. Ya, at-taharatu al-batinah. Kemudian jenis yang kedua, silakan dibaca.
Yang kedua, toharoh lahiriah, yaitu bersuci dari kotoran dan hadas. Bersuci dari kotoran adalah menghilangkan berbagai najis dengan air suci dari pakaian dan badan orang yang sholat, serta tempat sholatnya. Bersuci dari hadas adalah dengan cara wudu, mandi, dan tayamum. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu adalah at-taharatul zahirah, ya, atau toharoh lahiriah atau yang nampak. Itu maknanya adalah taharatul khabasi wa taharatul hadasi, mensucikan kotoran dan juga mensucikan hadas. Dan di antara caranya ikhwah, ketika seseorang mensucikan kotoran ataupun hadas, biizalatin najasat bil ma'it tahur, yaitu dengan cara membersihkan benda-benda yang najis dengan air yang suci, entah di pakaian, entah di badan ataupun tempat tinggal. Ya, namanya itu adalah toharatu al-khobas, mensucikan sesuatu yang kotor. Dan juga ada yang namanya toharatul hadas, ya, toharatul hadas. Kalau hadas di sini ikhwah, nampak apa enggak dia? Nampak apa enggak? Nampak apa enggak? Contohnya ketika seseorang berhadas, enggak nampak juga. Cuman caranya ketika seseorang mensucikan dari hadas, ya, itu dengan cara adalah wudu. Jikalau hadas kecil, ya, wudu, dan juga tayamum jikalau hadasnya kecil. Seperti ketika seseorang kentut, maka cara menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu atau tayamum. Akan tetapi ya ikhwah, jikalau hadasnya itu besar, seperti ada orang junub, ya, atau mimpi basah, maka cara mensucikannya dengan cara al-ghuslu atau mandi. Istilah kita namanya mandi besar. Ini cara menghilangkan hadas, ya, dengan wudu, tayamum ataupun dengan mandi. Kemudian dibaca sarana yang bisa dijadikan untuk toharoh. Materi kedua, sarana bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan dua sarana. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang masih murni, yang belum tercampur dengan apapun yang dapat merubahnya, baik itu sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang suci. Air murni ini adalah seperti air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju yang mencair, dan air laut yang asin. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Dan sabda Rasulullah SAW, al-ma'u tahurun illa in tahoyyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tajidusu fihi. Air itu suci dan bisa mensucikan kecuali bila berubah aroma atau rasa atau warnanya disebabkan najis yang mengenainya. Nah, jadi di antara sarana seseorang itu bersuci, yang pertama itu adalah bisa menggunakan air. Dan air ikhwah itu banyak macam. Cuman gak semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang bisa digunakan untuk bersuci itu namanya adalah air mutlak. Ya. Kalau di kalangan mazhab Syafi'iyah namanya adalah air tohur. Ya, ini air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang dimaksud dengan air mutlak atau air tohur itu adalah air yang tidak tercampur dengan sesuatu yang najis, ya, atau tidak campur dengan benda yang lainnya yang bisa merubah
bentuk air. Ya. Dan air ini suci dan juga mensucikan. Suci dan juga bisa mensucikan. Contohnya ini ikhwah, yaitu air mineral ataupun air hujan, air sumber, air sungai, ataupun air laut, namanya air mutlak. Dan seseorang ketika dia itu bersuci, maka boleh menggunakan air mutlak jikalau airnya ini tidak tercampuri benda najis, ataupun jikalau air ini tidak campur dengan benda lain dan bisa merubah sifat airnya. Contohnya, ya, seperti ada air mineral ukurannya 1 liter atau segini. Ini bisa digunakan untuk wudhu. Maka ketika air ini dia ketetesan benda najis, entah air kencing, dan ketika dia tercampur dengan benda najis, berubah warnanya, kemudian berubah sifatnya dan juga baunya, maka air ini menjadi tidak suci dan nggak boleh digunakan untuk bersuci jikalau campur dengan benda najis. Ataupun jikalau dia itu campur dengan benda yang suci, cuman dia merubah sifat airnya, ya, dan merubah namanya, ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk mandi nggak bisa, untuk wudhu nggak sah, juga nggak bisa. Seperti apa contohnya? Seperti jikalau seseorang mencampuri air ini dengan kopi, dengan gula. Jadi apa ini? Kopi. Boleh nggak kita berwudu? Silahkan. Cuma habis wudu akan dirobong semut. Ya. Maka hukumnya jikalau dia itu campur dengan benda suci dan merubah namanya dan juga sifatnya menjadi kopi atau teh, maka hukumnya dia suci, cuman tidak mensucikan. Istilahnya ulama Syafi'iyah, air tohir. Kalau tohur seperti air sumber, dia suci mensucikan. Tapi kalau air tohir, dia suci, untuk diminum boleh, halal, cuman tidak mensucikan. Ini diantara pembagian air, ya. Dan diantara landasannya itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit ma'an tahur, air yang suci dan juga mensucikan. Jadi air hujan itu suci dan juga mensucikan. Dan air laut, air yang berasal dari mata air atau sumber juga suci dan juga mensucikan. Ini air yang boleh digunakan untuk toharoh. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa in taghayyara rihuhu aw tam'uhu aw launuhu, kecuali jikalau dia berubah baunya, rasanya dan juga warnanya jikalau campur dengan sesuatu yang najis. Ya, jadi kalau ada benda yang najis masuk ke air dan merubah ketiga sifatnya atau salah satunya, maka airnya itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, contohnya seperti ini, ikhwah. Ketika dia ketetesan najis dan baunya berubah, walaupun warnanya nggak berubah, tetap dia najis, karena sudah menghilangkan salah satu sifat air, yaitu adalah baunya sudah najis. Cuman jikalau airnya itu banyak dan tidak sampai merubah sifat airnya, jikalau ketemu sama najis atau campur sama najis, maka airnya boleh nggak kita gunakan untuk bersuci? Jikalau airnya banyak,
campur najis dan nggak berubah warnanya, baunya, boleh nggak kita bersuci dengannya? Boleh. Seperti apa? Seperti jika antum berwudu dengan menggunakan air sungai. Dan air sungai itu nggak semuanya murni ya ikhwah. Boleh jadi campur dengan bangkai, boleh jadi dengan tinjanya manusia, ya campur. Akan tetapi jikalau airnya itu banyak dan tidak merubah salah satu 3 sifat air, hukumnya itu suci. Makanya di antara mazhab Syafi'i memberikan batas 2 kullah. Ya, ini di antara yang pertama sarana yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu adalah air mutlak selama airnya nggak campur benda najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.